Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Apakah anak Anda pernah terlihat berbeda sejak kecil, lebih sensitif, lebih diam, atau justru sering menderita tanpa alasan yang jelas? Santo Padre Pio pernah berkata, ketika Tuhan memilih sebuah jiwa, Ia memulainya sejak dini. Jika Anda adalah orang tua, kakek, atau nenek, jangan abaikan pesan ini. Karena apa yang akan Anda dengar hari ini mungkin menjelaskan semua hal aneh yang pernah Anda perhatikan tentang anak Anda. Jika anak Anda memiliki tanda-tanda ini, bisa jadi mereka telah dipilih oleh Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Namun, kebanyakan orang tua tidak mengenali tanda-tanda tersebut sampai semuanya terlambat. Bagaimana jika anak Anda diutus ke dunia ini dengan sebuah misi ilahi? Bagaimana jika pergumulan yang mereka hadapi, kepekaan mereka, atau bahkan mimpi-mimpi aneh yang mereka bisikkan di malam hari bukanlah kebetulan? Bagaimana jika musuh mengetahui bahwa anak Anda adalah anak pilihan dan telah memulai serangannya? Pesan ini tidak untuk semua orang. Hanya bagi mereka yang di kedalaman jiwanya merasakan bahwa anaknya berbeda. Hanya bagi mereka yang percaya bahwa Tuhan masih berbicara melalui para santonya. Dan jika Anda sedang menonton ini sekarang, itu bukan kebetulan. Padre Pio sendiri percaya bahwa tidak ada kebetulan dalam kehidupan rohani. Anda dibimbing ke sini oleh Roh Kudus, atau mungkin bahkan oleh perantaraan Padre Pio sendiri, karena Anda perlu mendengar apa yang akan saya ungkapkan. Bagaimana jika saya katakan bahwa Padre Pio mengungkapkan 5 tanda rohani, 5 tanda yang tak terbantahkan, yang menyatakan bahwa seorang anak bukanlah anak biasa, melainkan dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk sebuah panggilan ilahi, dipilih untuk pertempuran rohani, dipilih untuk bersinar di tengah kegelapan. Ini bukan tanda-tanda yang akan Anda temukan dalam buku ilmu pengetahuan. Ini adalah tanda-tanda suci yang disaksikan dan dijelaskan oleh salah satu mistikus yang dikenal gereja. Tanda-tanda yang ditakuti iblis, tanda-tanda yang dikenali para malaikat. Hari ini, Anda tidak hanya akan mengetahui apa saja kelima tanda itu, Anda juga akan belajar apa yang harus Anda lakukan sebagai orang tua, kakek nenek, atau bahkan pembimbing rohani untuk melindungi anak itu, memelihara panggilannya, dan menjaganya dari bahaya-bahaya tak terlihat yang mengelilingi setiap jiwa yang ditandai oleh surga. Izinkan saya menjelaskan mengapa ini mendesak. Di kota kecil San Giovanni Rotondo, Padre Pio pernah menatap mata seorang anak dan tertegun. Ia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Ia memanggil sang ibu ke samping dengan tubuh gemetar dan berbisik, "Lindungilah dia. Ia adalah salah satu yang bertanda." Anak itu kemudian tumbuh menjadi seorang imam yang menyelamatkan ratusan jiwa di desa-desa yang dilanda perang, melawan iblis sendiri di garis depan eksorsisme. Namun semua itu terjadi karena ibunya mengikuti petunjuk yang diberikan Padre Pio, petunjuk yang sebentar lagi akan Anda dengar. Anda mengetahuinya, iblis tidak membuang waktu menyerang anak-anak yang tidak menjadi ancaman, tetapi terhadap anak-anak yang membawa meterai surga, anak-anak yang dipilih, ia melepaskan amarahnya sejak dini, melalui masalah kesehatan, pergumulan emosional, godaan, perilaku aneh, kepekaan yang disalahpahami, penolakan, bahkan pemberontakan. Dan inilah kebenaran yang menyakitkan. Kebanyakan orang tua tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengabaikannya. Mereka mengobatinya. Mereka mencoba menormalkannya. Dan dengan itu, mereka memadamkan api yang telah dinyalakan surga. Namun tidak dengan Anda, karena Anda masih di sini.
karena ada sesuatu di dalam diri Anda yang menolak untuk mengabaikan tanda-tanda itu. Itulah sebabnya pesan Padre Pio menjangkau Anda sekarang. Anda bukan hanya akan mempelajari 5 tanda yang mengungkapkan apakah seorang anak dipilih oleh Tuhan. Anda juga akan menemukan bagaimana melindungi mereka, bagaimana memelihara karunia ilahi mereka, dan tindakan rohani apa yang harus Anda ambil. Terutama jika Anda adalah satu-satunya dalam keluarga yang percaya. Dan tanda kelima, itulah yang paling disembunyikan iblis. Karena jika Anda mengenalinya, Anda akan memahami sepenuhnya panggilan atas hidup anak Anda. Tanda ini adalah yang paling suci sekaligus paling berbahaya. Dan ia membawa tanggung jawab yang hanya sedikit orang bersedia memikulnya. Tetapi jika Anda melakukannya, keluarga Anda tidak akan pernah sama lagi. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dari hati ke hati. Pernahkah Anda merasa bahwa anak atau cucu Anda berbeda, lebih sensitif, lebih rohani? Pernahkah mereka mengatakan hal-hal yang mustahil mereka ketahui? Pernahkah mereka merasa tidak cocok dengan dunia ini? Jika ya, tuliskan komentar sekarang juga. Anak saya ditandai oleh Tuhan. Tulislah sebagai pernyataan iman, sebagai doa, sebagai tanda kepercayaan. Dan jika Anda percaya pada otoritas rohani Padre Pio, jika Anda percaya pada kuasa tanda-tandanya, pada panggilan surga, pada tangan Tuhan atas hidup anak Anda, klik suka dan berlangganan sekarang agar Anda tidak melewatkan ajaran Padre Pio berikutnya. Jika Anda bertahan sampai akhir, saya akan membagikan sebuah doa kuat yang diberikan Padre Pio kepada para orang tua yang ingin memeteraikan perlindungan anak-anak mereka. Apa yang akan Anda dengar dalam video ini mungkin menjelaskan semua hal aneh yang pernah Anda perhatikan tentang anak Anda. Sekarang, mari kita lihat apa yang dikatakan Padre Pio tentang misteri jiwa-jiwa pilihan, terutama yang paling muda. Padre Pio pernah berkata, Tuhan berbicara melalui yang paling kecil di antara kita. Dan ketika Ia memilih sebuah jiwa untuk misi khusus, Ia memulainya sejak dini. Kadang dari dalam kandungan, kadang bahkan sebelum anak itu bisa berbicara. Dan mereka yang memiliki mata untuk melihat dapat mengenali tanda-tandanya. Tetapi hanya jika mereka mengamati dengan sungguh. Sepanjang hidupnya, Padre Pio didatangi oleh para ayah dan ibu yang putus asa. Anak saya berbeda, kata mereka. Ia melihat hal-hal. Ia mengatakan hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan. Padre Pio hanya mengangguk, karena ia sudah melihatnya. Tanda pemilihan ilahi. Namun ia juga memperingatkan sisi yang lebih gelap. Ketika sebuah jiwa dipilih, katanya, bukan hanya surga yang memperhatikannya, neraka juga. Inilah sebabnya banyak anak berbakat menderita. Mereka disalahpahami, diabaikan, dilabeli sulit, cemas, memberontak, atau terlalu pendiam. Namun bagaimana jika keheningan itu adalah kepekaan terhadap dunia rohani? Bagaimana jika kecemasan itu adalah jiwa yang belum beradaptasi dengan dunia yang sebenarnya bukan tempatnya? Ini bukan tahayul, ini bukan mistisisme kabur atau berlebihan emosional. Ini adalah peperangan rohani, dan Padre Pio melihatnya dengan jelas. Ia memiliki stigmata, ia membaca jiwa, ia melawan setan, bahkan di ruang pengakuan. Ia tahu apa artinya dipilih, dan ia tahu harganya. Karena itu, ketika ia mengungkapkan 5 tanda yang mengidentifikasi anak-anak pilihan Tuhan, ia melakukannya bukan untuk memuliakan anak tersebut, melainkan untuk memperingatkan keluarga. Sebab setelah Anda mengenali tanda-tanda itu, misi Anda sebagai orang tua berubah. Anda menjadi penjaga sesuatu yang kudus, dan surga akan meminta pertanggungjawaban atas bagaimana Anda meresponsnya.
Seorang wanita pernah berkata kepada Padre Pio sambil menangis, "Anak saya melihat bayangan di kamarnya pada malam hari. Ia berkata ada seseorang yang membisikkan doa kepadanya saat ia tidur. Apakah ia terkutuk?" Padre Pio menatapnya, meletakkan tangannya yang terluka di atas tangan sang ibu, dan berkata lembut, "Tidak, ia tidak terkutuk. Ia dipanggil. Tetapi jika Anda tidak melakukan apa-apa, panggilan itu bisa hilang." Anak itu kemudian tumbuh menjadi seorang imam misionaris yang membaptis anak-anak di hutan-hutan, tempat nama Yesus belum pernah disebut. Ia pernah menulis, "Doa-doa yang saya dengar saat kecil masih menuntun saya melalui setiap bahaya." Maka saya bertanya kepada Anda dengan hati seorang ibu atau ayah, pernahkah anak Anda mengatakan hal-hal yang membuat bulu kuduk Anda merinding? Pernahkah mereka berkata melihat cahaya di sekitar orang-orang, atau merasakan sesuatu yang tidak disadari orang lain? Pernahkah mereka mengalami mimpi yang menjadi kenyataan, atau berbicara tentang surga seolah-olah mereka pernah berada di sana? Inilah saatnya berhenti mengabaikan, berhenti takut, dan mulai memahami apa artinya ketika Tuhan meletakkan jarinya pada jiwa yang muda. Karena ketika Anda mengabaikannya, Anda mempertaruhkan kedamaian anak Anda. Tetapi ketika Anda menerimanya dan membimbingnya dengan doa dan kebijaksanaan, Anda menjadi pelindung sebuah mukjizat. Padre Pio tidak pernah meninggalkan orang tua tanpa petunjuk. Ia memberi kita alat-alat rohani, doa-doa khusus, dan nasihat suci untuk menjaga anak-anak pilihan ini. Hari ini Anda akan mempelajarinya. Namun pertama-tama Anda harus mengetahui tanda-tandanya. Setiap dari kelima tanda ini kuat dengan sendirinya. Tetapi ketika dua atau lebih muncul pada anak yang sama, kata Padre Pio, itu adalah konfirmasi dari surga. Beberapa tanda tampak jelas, yang lain tersembunyi di balik penderitaan, rasa sakit, atau kesalahpahaman. Dan tanda kelima, Padre Pio hanya mengungkapkannya satu kali dalam pengakuan dosa kepada seorang ayah yang berduka, yang putrinya diganggu oleh kekuatan tak terlihat sejak usia 6 tahun. Tanda ini paling sulit diterima, namun juga paling mulia. Sebelum saya mengungkap tanda pertama, peganglah wajah anak Anda di dalam hati Anda. Pikirkan mata mereka, kepolosan mereka, pertempuran yang telah Anda lihat mereka jalani. Tanyakan pada diri Anda, mungkinkah anak saya ditandai oleh Tuhan? Karena jika jawabannya ya, maka segala sesuatu dalam hidup Anda akan berubah. Sekarang, mari kita mulai mengungkap tanda-tandanya. Dengarkan dengan saksama. Karena apa yang akan saya ungkapkan bukanlah sifat-sifat umum. Ini adalah tanda-tanda rohani, tanda yang dikenali sendiri oleh Padre Pio pada anak-anak yang memiliki misi ilahi atas hidup mereka. Dan setelah Anda melihatnya, Anda tidak akan pernah memandang anak Anda dengan cara yang sama lagi. Tanda pertama, kepekaan rohani yang mendalam sejak usia dini. Padre Pio mengajarkan bahwa ketika Tuhan menempatkan sebuah panggilan atas hidup seorang anak, anak itu seringkali mulai merasakan dunia rohani jauh sebelum orang dewasa percaya mereka mampu. Mereka mungkin berbicara tentang malaikat. Mereka mungkin menangis saat misa tanpa tahu alasannya. Mereka mungkin mengajukan pertanyaan yang tidak pernah diajarkan oleh orang dewasa manapun. Seorang ibu datang kepada Padre Pio dengan gemetar. Putri saya berkata, ia mendengar suara di malam hari yang menyuruhnya berdoa bagi orang-orang yang tidak ia kenal. Apakah ini hanya imajinasi? Padre Pio menutup matanya dan berkata, tidak, itu adalah Roh Kudus. Jangan membungkam suara surga dalam diri anak Anda. Anak-anak seperti ini sering disalahpahami. Mereka disebut terlalu emosional,
terlalu sensitif, atau bahkan aneh. Namun air mata mereka mungkin adalah respons terhadap kejahatan yang mereka rasakan, tetapi tidak dapat mereka namai. Keheningan mereka mungkin adalah beratnya doa-doa yang ditanam jauh di dalam roh mereka. Pertanyaan-pertanyaan mereka mungkin adalah percikan ilahi yang menyalakan jiwa yang ditujukan untuk sesuatu yang jauh melampaui dunia ini. Jika anak Anda memiliki tanda pertama ini, jangan abaikan. Doronglah mereka, kelilingi mereka dengan doa. Biarkan kamar mereka dipenuhi dengan hal-hal kudus, karena jiwa mereka sudah mendengarkan bisikan surga. Tanda kedua, penderitaan atau penyakit yang tidak biasa tanpa sebab medis. Ini mungkin tanda yang paling menyakitkan, namun juga paling mengungkapkan. Padre Pio memperingatkan bahwa banyak anak yang ditandai Tuhan menderita secara fisik, emosional, atau mental karena musuh berusaha melemahkan mereka sebelum mereka menemukan tujuan hidupnya. Ia berkata, iblis mulai menyerang sebelum anak itu belajar berdoa. Banyak dari anak-anak ini mengalami penyakit kronis. Sebagian menderita mimpi buruk yang tak kunjung berhenti. Yang lain dirundung atau terus-menerus merasa ditolak, bahkan di rumah yang penuh kasih. Seorang ayah membawa putranya kepada Padre Pio setelah dokter tidak menemukan apapun yang salah. Namun anak itu menangis setiap malam karena ketakutan. Padre Pio dengan lembut menggenggam tangan anak itu dan membisikkan doa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, anak itu tertidur dengan damai. Malam itu, sang ayah bermimpi. Dalam mimpinya, sebuah suara berkata, ia menderita karena ia telah dimeteraikan. Padre Pio mengajarkan bahwa penderitaan bisa menjadi baptisan tersembunyi dari sebuah misi. Jika anak Anda memiliki tanda kedua ini, Anda harus mulai menyelubungi mereka dengan doa setiap hari, seperti baju zirah iman. Karena rasa sakit, mereka tidaklah sia-sia. Itu mungkin tanda bahwa panggilan mereka sudah diserang. Tanda ketiga, kasih alami kepada Tuhan, doa, atau hal-hal kudus. Anda tidak perlu mengajari anak-anak ini untuk melipat tangan. Anda tidak perlu memaksa mereka ke gereja. Ada sesuatu di dalam diri mereka yang sudah lapar akan yang kudus. Padre Pio berkata, ketika seorang anak berlutut untuk berdoa tanpa diajari, para malaikat sudah membimbingnya. Anda mungkin melihat mereka menatap salib dengan air mata di mata, atau meminta menyalakan lilin, atau menceritakan mimpi di mana Yesus atau Maria mengunjungi mereka. Ini bukan fantasi. Ini adalah kunjungan, karena ketika jiwa seorang anak ditandai oleh Tuhan, ia mendekat kepada mereka dengan kelembutan dan misteri. Seorang wanita menceritakan kepada Padre Pio bahwa putrinya yang berusia 5 tahun bersikeras mendoakan rosario setiap malam untuk bayi-bayi di surga. Ia belum pernah berbicara tentang jiwa-jiwa kecil yang dipanggil Tuhan kembali sebelum sempat dilahirkan kepada anaknya. Padre Pio menangis mendengarnya dan berkata, ia dipanggil untuk berdoa syafaat. Biarkan ia berdoa. Jika anak Anda memiliki tanda ketiga ini, dukunglah. Berikan mereka rosario. Letakkan medali yang telah diberkati di dekat tempat tidur mereka. Berdoalah bersama mereka. Bukan hanya untuk mereka. Tanda keempat, keterasingan, penolakan, atau perasaan berbeda. Padre Pio sendiri mengalami banyak penolakan di masa mudanya, bahkan dari para imam yang tidak percaya pada penglihatannya. Ia berkata, mereka yang dipilih seringkali adalah yang kesepian, karena dunia tidak dapat memahami bahasa surga. Anak-anak yang ditandai Tuhan sering merasa seperti orang luar. Mereka tidak cocok. Mereka mungkin sulit berteman. Mereka mungkin tidak nyaman di tempat yang bising atau mengekspresikan kesedihan
tanpa tahu alasannya. Seorang remaja mengaku kepada Padre Pio bahwa ia merasa rusak karena tidak bisa menikmati hal-hal yang disukai anak-anak lain. Pesta, gosip, kesenangan duniawi. Padre Pio memegang bahunya dan berkata, "Anakku, engkau tidak rusak. Engkau dipilih Tuhan." Jika anak Anda merasa tidak cocok atau berkata, "Saya tidak merasa menjadi bagian dari dunia ini," dengarkan dengan saksama. Kerinduan itu mungkin kerinduan akan surga. Perbedaan itu mungkin adalah pengurapan mereka. Bantulah mereka memahami bahwa mereka bukan aneh, mereka kudus. Tanda kelima, mimpi rohani, penglihatan, atau kata-kata profetik. Ini adalah tanda yang jarang dibicarakan Padre Pio di depan umum, karena paling suci sekaligus paling berbahaya. Ia pernah berkata, ketika seorang anak mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak ia ketahui, dengarkanlah, karena mungkin roh Tuhan sedang berbicara melalui bibirnya. Anak-anak dengan tanda ini sering bermimpi tentang para orang kudus, mendengar nama-nama dalam doa, atau mengatakan hal-hal yang kemudian menjadi kenyataan. Seorang anak kecil di Italia berkata kepada ibunya, nenek mengucapkan selamat tinggal. Pada jam yang sama, sang nenek meninggal dunia di tempat yang jauh. Padre Pio memperingatkan, jangan mengeksploitasi anak-anak yang membawa karunia profetik. Lindungilah mereka. Jangan paparkan mereka pada ejekan atau sorotan. Biarkan karunia mereka bertumbuh dalam keheningan dan doa. Jika anak Anda memiliki tanda ini, perlakukan dengan hormat. Jangan mempostingnya di media sosial. Jangan memamerkannya di depan orang lain. Ajari mereka berdoa. Ajari mereka keheningan, karena jiwa mereka mungkin membawa rahasia yang diperuntukkan bagi generasi-generasi. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda melihat 1, 2, atau bahkan kelima tanda ini pada anak atau cucu Anda? Jika ya, Anda harus tetap bersama saya, karena setelah tanda-tandanya jelas, Padre Pio mengajarkan bagaimana melindungi mereka. Dan apa yang ia katakan selanjutnya bisa menjadi perbedaan antara anak Anda bertumbuh dalam panggilannya atau kehilangannya dalam kebingungan dunia ini. Sekarang saya akan menunjukkan dengan tepat apa yang ia perintahkan kepada para orang tua dan doa yang ia wariskan untuk menjaga jiwa anak pilihan. Dengarkan dengan hati, karena apa yang diajarkan Padre Pio tentang anak-anak pilihan ini melampaui sekadar pengenalan. Ini menuntut tindakan rohani, keberanian seorang ibu, dan perlindungan doa seorang ayah. Anda sekarang mengetahui 5 tanda itu. Anda melihatnya pada anak Anda. Anda merasakannya dalam jiwa Anda. Tetapi pengetahuan tanpa tindakan seperti api tanpa oksigen akan padam. Padre Pio memperingatkan, iblis tidak takut pada sebuah panggilan. Ia takut pada orang tua yang melindungi panggilan itu dengan doa. Maka inilah yang harus Anda lakukan. Mulai sekarang. Pertama, akui dan terima kebenaran. Jika anak Anda dipilih, berhentilah berpura-pura bahwa mereka tidak demikian. Berhentilah mencoba menormalkan mereka. Berhentilah meminta maaf atas kerinduan rohani mereka, kepekaan mereka, keanehan mereka. Tuhan tidak memanggil mereka untuk menjadi normal. Ia memanggil mereka untuk menjadi kudus. Padre Pio berkata, ketika seorang anak berbeda, itu bukan cacat. Itu adalah sidik jari surga. Ubah cara berpikir Anda dari bagaimana saya memperbaiki anak saya menjadi bagaimana saya melindungi karunia mereka. Ini saja dapat mengubah arah takdir mereka. Kedua, ciptakan lingkungan yang kudus di sekitar mereka. Jiwa-jiwa pilihan harus diberi nutrisi rohani, atau dunia akan melahap mereka. Kamar mereka harus menjadi tempat kudus. Telinga mereka harus mendengar musik rohani.
Mata mereka harus melihat gambar-gambar suci. Tidur mereka harus dijaga oleh benda-benda yang diberkati. Padre Pio menginstruksikan keluarga untuk menempatkan salib di atas setiap tempat tidur anak. Ia menganjurkan penggunaan air suci pada malam hari. Ia meminta orang tua memberkati anak-anak mereka dengan tanda salib sebelum berangkat sekolah setiap hari. Ia berkata, rumah adalah kapel pertama bagi seorang anak. Jika tidak kudus, jiwa mereka akan lapar. Ketiga, perkenalkan rosario sejak dini dan secara mendalam. Rosario bukan sekadar anjuran bagi Padre Pio. Itu adalah tali kehidupan. Ia mendoakannya lebih dari 30 kali sehari dan menyebutnya senjata untuk zaman ini. Ia menegaskan bahwa anak-anak pilihan harus belajar rosario sejak muda. Bukan hanya kata-katanya, tetapi maknanya. Ia mengajarkan bahwa anak harus memahami bahwa mereka memegang pedang rohani, bukan sekadar ritual. Jika anak Anda masih sangat kecil, doakan rosario dengan suara pelan di dekat mereka saat mereka tertidur. Jika mereka lebih besar, undang mereka berdoa dengan kisah-kisah misteri rosario, menjadikannya perjalanan penemuan bersama. Keempat, berpuasa dan mempersembahkan pengorbanan untuk perlindungan mereka. Padre Pio menjelaskan, orang tua tidak hanya harus berdoa untuk anak-anak mereka, tetapi juga mempersembahkan pengorbanan. Ia berkata, doa orang tua menutrisi jiwa seorang anak. Itu berarti puasa kecil, tindakan penebusan, melepaskan sesuatu dengan kasih dan niat demi jiwa anak Anda. Seorang ibu pernah bertanya kepada Padre Pio, apa yang bisa saya lakukan agar putra saya tetap dekat dengan Tuhan? Ia menjawab dengan lembut, relakan satu kenikmatan kecil yang biasa Anda nikmati setiap hari, sekali seminggu, dan persembahkanlah itu baginya. Anda akan menyelamatkan jiwanya lebih pasti daripada khotbah apapun. Pengorbanan kecil yang dipersembahkan dengan kasih ini menjadi baju zirah rohani. Musuh mungkin dapat menyentuh tubuh, tetapi tidak akan mampu menyentuh jiwa yang dikelilingi oleh air mata seorang ibu dan disiplin doa seorang ayah. Kelima, ucapkan kata-kata berkat setiap hari. Anda mengucapkan begitu banyak hal kepada anak-anak Anda, teguran, kekhawatiran, bahkan frustrasi. Tetapi seberapa sering Anda mengucapkan berkat? Padre Pio memohon agar orang tua mengucapkan kata-kata surga ke telinga anak-anak mereka. Bukan hanya aku mencintaimu, tetapi engkau dipanggil, engkau dilindungi, Tuhan menyertaimu. Ia berkata, pengkhotbah pertama dalam hidup seorang anak haruslah orang tua. Semoga darah Kristus melindungimu. Semoga Bunda Maria menaungi dan menjaga langkahmu. Semoga Padre Pio berjalan di sisimu. Lakukan setiap hari, bahkan jika mereka memutar mata. Karena berkat-berkat ini menancap lebih dalam daripada yang Anda bayangkan. Dan akhirnya, doakan doa perlindungan yang diberikan Padre Pio kepada para orang tua. Inilah doa yang ia wariskan dalam pengakuan dosa secara pribadi. Sebutkan nama anak Anda dalam keheningan, dalam hati Anda. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, aku mempersembahkan anak-anakku ke dalam hati-Mu yang Maha Kudus. Meteraikan jiwa mereka dengan api kasih-Mu. Lindungilah mereka dari setiap jerat, setiap godaan, setiap rencana gelap. Biarlah malaikat-Mu berkemah di sekeliling mereka siang dan malam. Jangan biarkan luka apapun tak tersembuhkan. Jangan biarkan kebohongan berakar. Jangan biarkan ketakutan membungkam misi mereka. Aku menyerahkan mereka kepadamu bersama Bunda Maria dan Padre Pio. Dan aku memohon agar panggilan mereka digenapi apapun harganya. Amin. Jika Anda mendoakan ini dengan iman, sesuatu telah berubah. Karena ketika Anda bertindak atas pewahyuan yang Anda terima, Tuhan bergerak.
berat tanggung jawab, namun juga kemuliaan karena mengetahui anak Anda dipilih Tuhan. Ini bukan tentang ketakutan, ini tentang kebangkitan, tentang pejuang rohani yang selalu dibutuhkan anak Anda. Dan ini adalah undangan Anda. Jika Anda merasa terpanggil untuk melindungi tujuan rohani anak Anda, saya mengundang Anda melangkah lebih dalam. Ini bukan untuk semua orang, hanya bagi yang setia, yang berdoa, yang berani. Ini adalah sebuah tantangan yang menuntut devosi, pengorbanan, dan doa harian. Dengarkan dengan saksama, karena apa yang akan saya minta tidaklah mudah. Tetapi mungkin inilah komitmen rohani terpenting yang pernah Anda buat bagi anak Anda. Selama 7 hari ke depan, lakukan 4 hal sederhana namun kuat ini tanpa gagal, sebagai tindakan kasih, disiplin, dan doa syafaat. 1. Doakan rosario setiap hari untuk anak Anda dengan menyebut nama mereka. Bahkan jika Anda belum pernah mendoakan rosario lengkap, inilah saatnya. Jika hanya mampu satu peristiwa, mulailah dari sana. Sebutkan nama anak Anda di antara setiap misteri. Padre Pio menyebutnya rantai yang mengikat setan dan mematahkan kutuk. 2. Berkatilah anak Anda setiap pagi dan malam dengan air suci. Letakkan salib kecil atau medali yang diberkati di dekat tempat tidur mereka. Sentuh dahi mereka dan ucapkan berkat. Bahkan jika mereka menolak, surga akan merespons. 3. Berpuasa atau persembahkan pengorbanan kecil setiap hari bagi misi mereka, melewatkan 1 kali makan dan persembahkan dalam keheningan demi perlindungan jiwa mereka. 4. Ucapkan 1 berkat setiap hari ke dalam hidup mereka, bahkan sebagai bisikan saat mereka tidur. Kata-kata ini akan menjadi bagian dari identitas mereka. Jika Anda menyelesaikan tantangan ini dengan devosi melalui otoritas ajaran Padre Pio, saya percaya Anda akan mulai melihat perubahan, kedamaian di rumah, kelembutan hati anak Anda, kejernihan rohani, dan kesadaran ilahi akan misi mereka. Mulailah hari ini, mulailah sekarang. Ini tindakan orang tua paling kuat yang pernah Anda lakukan. Kini, setelah Anda mendengar semuanya, jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Jika Tuhan memperkenankan Anda mendengar dan memahami hal ini, itu berarti Anda juga menerima sebuah tanggung jawab rohani. Anak-anak yang ditandai oleh Tuhan bukanlah beban, melainkan titipan surga. Mereka tidak diminta untuk menjadi sempurna, tetapi untuk dijaga, didoakan, dan dibimbing dengan kasih serta kebijaksanaan. Ingatlah, Anda tidak berjalan sendirian. Surga menyertai setiap orang tua yang berlutut dalam doa. Setiap air mata yang Anda jatuhkan dalam diam, setiap doa yang Anda ucapkan dalam kelelahan, dan setiap pengorbanan kecil yang Anda persembahkan dengan tulus, semuanya dicatat di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang sia-sia. Maka pulanglah dengan damai. Peganglah tangan anak Anda dengan iman yang teguh. Berkatilah mereka setiap hari. Serahkanlah mereka kepada Tuhan tanpa rasa takut. Dan ketika Anda merasa lemah atau ragu, ingatlah bahwa Padre Pio sendiri pernah berkata bahwa doa orang tua memiliki kekuatan yang dapat mengguncang surga. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.